Hai Sobat JKN, selamat mendengarkan podcast Info JKN Banyuwangi. Ketemu lagi dengan Rina untuk edisi podcast kali ini. Kita mau ngelanjutin untuk pertanyaan yang sering masuk ya di DM medsos kita di Info JKN Banyuwangi, baik yang melalui Instagram ataupun juga melalui TikTok seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, ini biasanya begini nih yang sering masuk. Min, saya baru bayar dan di mobil JKN saya ada tulisannya kayak gini. Anda memasuki masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjutan mulai 21 Desember 2024 sampai dengan 4 Februari 2025. Nah, apaan tuh? Jadi Sobat JKN ya, berdasarkan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan, tepatnya di pasal 42. Nah, itu kepada peserta JKN yang tidak membayar iurannya sampai dengan akhir bulan berjalan. Jadi sampai akhir bulan gitu nggak bayar, maka penjaminan pesertanya akan di stop atau diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Gitu. Terus apa bisa status kepesertaannya aktif kembali? Bisa dong. Caranya ya dibayar begitu ya. Jadi lakukan pembayaran atas iuran bulan yang tertunggak dan kemudian menjawab pertanyaan yang tadi nih, kenapa ada tulisan Anda memasuki denda pelayanan rawat inap tingkat lanjutan. Nah itu karena dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka peserta itu wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk 1 kali rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi sudah menanyakan tentang dendanya, lanjut lagi nih pertanyaannya. Itu dendanya apa dikenakan hanya untuk yang pelayanan rawat inap saja, Min? Kalau nggak rawat inap bagaimana gitu kan? Ya kalau nggak rawat inap ya bisa diabaikan. Jadi kalau nggak ada rawat inap ya tidak ada denda pelayanan yang dibayarkan dalam kurun waktu 45 hari tersebut gitu ya. Jadi notifikasi itu bisa diabaikan, tapi tentunya dilakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatannya rutin setiap bulan agar tidak memasuki lagi di kurun waktu denda pelayanan seperti itu ya. Terus ada yang tanya lagi, Min, terus kalau kena denda pelayanan kenanya berapa begitu ya. Nah, untuk besaran dari denda pelayanan itu kurang lebih perhitungannya adalah 5% dikali dari perkiraan biaya paket inasi biji berdasarkan diagnosa awalnya. Kemudian nanti dikalikan lagi dengan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dengan denda paling tinggi sebesar 20 juta rupiah. Wah, besar ya. Jadi pastikan untuk tidak telat membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya agar bisa terhindar dari denda. Terus kita mau bagi tips lagi nih. Gimana caranya untuk bisa menghindar dari denda selain dari rutin atau tepat waktu melakukan pembayaran iuran. Ya itu memang adalah hal utama yang kita harus pastikan ya. Jadi kalau misalnya kita sering lupa-lupaan nih, wah udah lewat bulan ternyata, aduh lupa banget bayar iuran BPJS Kesehatan. Nah jadi bisa daftar tuh yang namanya auto debit. Jadi para sobat JKN ini pasti sudah terdaftar di bank-bank kesayangan Anda ataupun juga media-media pembayaran yang lainnya ya. Mungkin ada dompet-dompet elektronik yang sudah bisa dimanfaatkan dengan baik atau lebih seringnya mungkin disebut e-wallet atau apa seperti itu. Jadi banyak sekali ada kanal-kanal pembayaran untuk BPJS Kesehatan. Bisa Sobat JKN manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa membuat Sobat JKN melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan rutin setiap bulannya gitu ya. Kemudian pastikan juga untuk selalu menjaga kesehatan. Misalnya sudah terlanjur nih, aduh lewat bulan, udah sih udah bayar aku tunggakannya gitu ya. Sebagian udah bayar, kartunya udah aktif lagi.
tapi kan sudah terlanjur lewat gitu ya, jadi sudah terlanjur memasuki kurun waktu denda pelayanan apabila rawat inap. Nah, pastikan dalam 45 hari itu lebih dijaga lagi kesehatannya, pastikan untuk Anda agar tidak, masuk atau tidak menginap di rumah sakit gitu ya, karena menjaga kesehatan kan pastinya sangat penting sekali. Sekalipun tidak masuk di, denda pelayanan atau alias misalnya Anda rutin bayar tiap bulan, ya tetap yang namanya menjaga kesehatan adalah hal yang patut selalu diutamakan gitu ya. Kemudian tips lainnya adalah bisa download mobile JKN. Kenapa mesti download lagi mobile JKN? Ya penting banget dengan mempunyai dan menggunakan aplikasi mobile JKN. Sobat JKN akan sangat dimudahkan. Salah satunya adalah Sobat JKN selalu bisa memastikan status kepesertaan Sobat JKN. Apakah sudah aktif, apakah tidak aktif, kemudian setelah bayar apakah statusnya sudah aktif lagi nih. Misalnya Sobat JKN nunggak, kemudian Sobat JKN melunasi. Nah, pastikan juga tuh keaktifannya. Salah satunya caranya adalah melalui aplikasi mobile JKN, begitu. Jadi dipastikan, Sobat JKN untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian ingat download mobile JKN, jadi bisa selalu cek keaktifan kepesertaannya. Pastikan untuk tidak terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan ya. Agar tidak memasuki, sekali lagi tidak memasuki kurun waktu denda pelayanan rawat inap seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kelima yang paling sering ditanyakan. Oh ini nyambung ya dengan yang tadi ya. Kalau setelah bayar tunggakan, apa bisa langsung dipakai? Apa bisa langsung aktif? Nah, itu dia tadi. Jadi dicek dulu, dipastikan di mobile JKN-nya bahwa status kartunya itu sudah aktif, status BPJS Kesehatan Sobat JKN sudah aktif gitu ya. Kemudian apabila misalnya belum bisa nih melunasi tunggakan, mungkin Sobat JKN nunggaknya banyak seperti itu. Jadi Sobat JKN pengen bayarnya nyicil seperti itu ya. Ada, bisa nanti kalau Sobat JKN ngikutin kita terus, setelah yang satu ini kita akan infokan bagaimana caranya Sobat JKN bisa melakukan cicilan untuk pembayaran tunggakan dari iuran yang Sobat JKN punya. Gampang sekali dan pastinya jangan lewatkan setelah edisi podcast yang sekarang kita akan bahas sekali lagi cara untuk bisa mencicil iuran BPJS Kesehatan yang tertunggak seperti itu. Sampai jumpa di podcast Info JKN Banyuwangi berikutnya. Saya Rina, untuk Sobat JKN, salam sehat selalu untuk Anda. Bye-bye.